Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nur Faiza dengan NRP terakhir 199. Di sini saya bakal mendemokan hasil tugas saya di tugas pendahuluan modul 3. Di mana di sini judulnya adalah Kedai Kopi Nori. Di sini ada contoh PDM-nya. Di sini sudah tersedia ya contohnya. Setelah itu ada query-nya juga, bisa diakses di Google Drive yang udah tersedia di sini. Setelah itu, kita langsung saja ke soalnya. Yang pertama, itu adalah tampilkan seluruh transaksi yang terjadi dari tanggal 10 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2023. Tampilkan seluruh kolom dari tabel transaksi. Jadi, kita bisa lihat di kodengan sini. Di sini udah ada select transaksi, from transaksi sama where. Terus di sini saya bakal menjelaskan sedikit. Jadi, kan tugasnya kita tuh untuk baris ini kan untuk menjalankan query untuk menampilkan semua data transaksi yang terjadi dalam rentang waktu dari tanggal 10 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2023. Jadi di select ini yaitu untuk memilih semua kolom dari tabel transaksinya. Habis itu di sini ini bakal mengambil data dari tabel transaksi. Setelah itu di sini bakal membatasi hasil hanya untuk transaksi yang memiliki tanggal transaksi di antara atau sama dengan 10 Oktober 2023 dan 20 Oktober 2023. Jadi kita coba di sini. Jadi ini ya. Nah, di sini udah muncul hasilnya. Udah jelas. Jadi kita lanjut ke modul tugas kedua. Hitunglah total harga dari setiap transaksi. Tampilkan ID transaksi dan total harga yang berkesesuaian. Untuk mempermudah Mbak Nuri memahami hasil query, maka ubahlah tampilkan total harga dengan nama total harga. Jadi, setelah itu kita coba lihat di codingannya. Sini. Di mana pada di sini select ID transaksi sama harga minuman, jumlah minuman sama as total harga ini baris ini memiliki kolom ID transaksi dari tabel transaksi dan menghubungkan total harga dengan mengalihkan harga minuman dari tabel menu minuman dengan jumlah minuman dari tabel transaksi minuman. Dengan hasilnya disajikan dengan alias total harga. Setelah itu, di sini ini bakalan mengacu pada tabel transaksi. Dan di sini, di join transaksi minuman ini akan menghubungkan tabel transaksi dengan transaksi minuman menggunakan kolom ID transaksi pada tabel transaksi dan TM transaksi ID dengan transaksi minuman. Setelah itu, di join menu minuman ini akan menghubungkan tabel transaksi minuman dengan menu minuman, menghubungkan kolom TM menu minuman ID pada tabel transaksi minuman dan ID minuman pada tabel menu minuman. Setelah itu di group by transaksi ini, pada baris ini nih akan mengelompokkan hasil berdasarkan kolom ID transaksi sehingga memperhitungkan total harga akan dihitung untuk setiap ID transaksi yang berbeda. Nah, pada query ini nih akan menghasilkan daftar ID transaksi gitu, beserta total harga dari setiap transaksi yang terjadi. Nah, di sini dapat dihitung dari harga minuman yang dibeli dan jumlahnya pada setiap hasil transaksinya. Jadi, kita coba dulu hasilnya.
Nah, muncul ya. Jadi seperti ini, bisa dilihat. Seperti ini. Lanjut sekarang nomor 3. Yang ketiga itu adalah hitung total biaya yang pernah dikeluarkan oleh setiap customer pada dari tanggal 3 Oktober 2023 hingga 22 Oktober 2023. Tampilkan semua kolom dari tabel customer dan total biaya dengan tampilan nama kolom total belanja. Urutkan berdasarkan nama customer dari A ke Z. Nah, kita langsung lihat di kodenya saja. Jadi di sini di sel C ini sampai sini ya. Ini untuk memilih semua kolom dari tabel customer dan menghitung total belanja dari transaksi pembelian minuman hingga fungsi close ini, close. Nah, ini untuk menetapkan nilai default 0 jika tidak ada transaksi yang sesuai. Nah, setelah itu lanjut pada form ini. Jadi di sini akan mengacu pada tabel customer-nya. Terus, nah di sini di left join ini bakal melakukan left join antara tabel customer dan membership berdasarkan ID customer, terus mengambil data dengan keanggotaan jika tersedia. Lanjut, pada left join transaksi ini tuh bakal melakukan left join juga antara tabel customer dan transaksi ini berdasarkan ID customer-nya. Sini. Nah, setelah itu di left join transaksi minuman TM ini sama, juga menghubungkan tabel juga dari transaksi minuman dengan menu minuman menggunakan ID transaksi, ID minuman. Terus lanjut pada where tanggal transaksi di sini. Ini sama ya. Jadi dari left join membership sampai sini. Ini sama, itu sama-sama menghubungkan tabel gitu. Jadi lanjut pada sini yang garis ini, yang pada baris 23 di mana di sini ini untuk membatasi hasil hanya pada transaksi yang terjadi antara tanggal 23 Oktober 2023 dan 22 Oktober 2023. Habis itu, di sini ada grup ya, ada grup customer, grup by ID customer. Di sini itu untuk mengelompokkan hasil berdasarkan ID customer dari tabel customer-nya. Setelah itu kita melakukan order. Nah, di mana di sini tuh untuk mengurutkan hasil berdasarkan nama customer secara menaik atau ini ascending. Jadi dari hasil ini itu daftar dari customer beserta total belanjanya itu mereka akan rentang tanggal transaksi yang ditentukan jika tidak ada transaksi total belanja yang akan ditampilkan sebagai K0. Nih, kita coba. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jika udah PHP admin. Lanjut ke nomor 4. Jadi, nomor 4 ini Mbak Duri ingin mengetahui data pegawai yang pernah melayani customer dengan nama Daviliam, Sisil Triana, atau Hendra Asto.
Nah, sini. Jadi pada query SQL ini tuh berfungsi untuk mendapatkan data pegawai yang telah melayani pelanggan dengan nama Daviliam, Sisil Triana, dan Hendro Asto. Nah, di sini tuh pada select ini tuh akan memilih semua kolom dari tabel pegawai P secara unik untuk menghilangkan duplikat gitu. Jadi setelah itu di sini akan mengacu pada tabel pegawai. Pada join transaksi ini tuh akan menghubungkan tabel sama kayak tadi, menghubungkan tabel transaksi menghubungkan tabel pegawai dengan transaksi berdasarkan kolom NIK. Setelah itu, pada tabel pegawai ini dan pegawai NIK ini pada tabel transaksinya. Nah, pada sini yang join customer ini akan menghubungkan tabel transaksi dengan customer menggunakan kolom customer ID. Di sini where nama customer ini di sini akan membatasi hasil hanya pada pelanggan dengan nama Deviliam, Sisil Triana, atau Hendra Asto. Nah, pada hasilnya ini merupakan sebuah daftar dari pegawai yang telah melayani pelanggan dengan nama-nama yang disebutkan dalam klausa where. Pada query ini juga akan menggunakan informasi transaksi untuk menentukan pegawai yang telah melayani pelanggan-pelanggan tersebut. Jadi kita coba lagi. Nah, jadi contohnya seperti ini. Lanjut, nomor 5. Pada nomor 5 ini, hitunglah jumlah cup yang tersedia pada Kopinori setiap bulannya. Nah, perhatikan bulan dan tahunnya. Pada tampilan kolom bulan, tahun, dan jumlah cup yang dengan nama bulan, tahun, jumlah cup itu urutkan berdasarkan tahun dari yang terbesar dan bulan yang terkecil. Ini bakal menggunakan fungsi berikut pada masing-masing RDBMS. Di MySQL ini pakai ini, month nama kolom, years itu nama kolom, terus di sini stretch from itu pakai nama kolom juga, stretchnya years from pakai nama kolom juga, terus kita cobanya di sini. Jadi nomor 5 ini kan tujuannya tadi untuk menghitung jumlah cup yang terjual dari menu minuman yang memiliki kata Kopinori pada setiap bulan dan tahunnya. Jadi di select years ini tuh akan memilih sini ya. Sini ini bakalan memilih tahun dan bulan dari tanggal transaksi serta menghitung jumlah cup. Jumlah cupnya itu yang terjual. Nah, habis itu di sini nih bakal mengambil data dari tabel transaksi. Habis itu kita join ke transaksi minuman. Nah, di sini nih bakal menghubungkan tabel transaksi dengan transaksi minuman berdasarkan ID transaksinya.
Setelah itu, join menu minuman. Nah, ini juga hampir sama dengan sebelumnya pada join transaksi minuman. Ini bakal menghubungkan tabel transaksi minuman dengan menu minuman berdasarkan ID minuman. Setelah itu, where nama like kopi nuri. Nah, di sini nih untuk membatasi hasil hanya pada minuman yang memiliki kata kopi nuri dalam nama minumannya. Nah, setelah itu di grup ini, di sini tuh bakalan mengelompokkan hasil berdasarkan tahun dan bulan dari tanggal transaksinya. Setelah itu pada order by tahun, di sini ini bakal mengurutkan hasil berdasarkan tahun secara menurun gitu. Secara ini descending dan bulan secara naik ascending. Nah, pada hasilnya ini yaitu adalah daftar bulan, tahun, dan jumlah cup yang terjual dari menu minuman yang memiliki kata kopi nuri dalam namanya. Nah, diurutkan berdasarkan tahun secara menurun dan bulan secara menaik. Jadi kita coba. Nah, jadi seperti ini. Habis itu nomor 6. Berapa nilai rata-rata total belanja transaksi seluruh customer? Nah, pada transaksi ini kan yaitu bakal menghitung rata-rata dari total belanja pada setiap transaksinya. Jadi, di sales ini saya bakal menghitung rata-rata dari kolom total belanja yang dihasilkan oleh subquery-nya. Nah, ini ada from, di mana di sini ini bakal melakukan subquery, di mana subquery-nya ini akan menghasilkan total belanja pada setiap transaksinya. Nah, di sini. Di sini nih bakal menghitung total belanja dengan mengalihkan harga minuman dengan jumlah minuman untuk setiap transaksinya. Pada from transaksi ini, ini ya pada kolom transaksinya ini bakal mengambil data dari tabel transaksinya. Nah, terus yang ini tuh yang join transaksi minuman ini yaitu untuk menghubungkan tabel transaksi dengan transaksi minuman berdasarkan ID transaksinya. Pada join menu minuman ini juga hampir sama, yaitu menghubungkan tabel transaksi minuman dengan menu minuman berdasarkan ID minumannya. Sini ada grup by transaksi lagi. Di sini yaitu mengelompokkan hasil berdasarkan ID transaksinya. Nah, pada hasil ini rata-rata itu dari total belanja pada setiap transaksi itu udah tercatat dalam database-nya. Kita coba. Jadi seperti ini contohnya. Lanjut nomor 7. Dapatkan data customer dengan rata-rata total belanja lebih dari rata-rata total belanja seluruh customer. Tampilkan kolom ID customer, nama customer, dan total belanja. Jadi, sini nomor 7.
Kan pada nomor 7 ini, query SQL-nya ini kan bertujuan untuk menampilkan data customer beserta total belanja mereka yang melebihi rata-rata total belanja dari seluruh customer. Jadi di sini saya memilih di mana ID customer dan nama customer-nya ini dari tabel customer ini serta memilih total belanja mereka dengan menggunakan join pada tabel transaksi, transaksi minuman, dan menu minuman. Setelah itu lanjut pada from customer set join. Sini. Ini bakal mengambil data dari tabel customer-nya dan melakukan lift join dengan tabel-tabel lain untuk mengambil informasi terkait tentang transaksi dan menu minuman yang terkait. Dan setelah itu ada grup, di mana grup by ID customer. Ini yaitu untuk mengelompokkan hasil berdasarkan ID customer untuk menghitung total belanja setiap customernya. Lanjut pada having total belanjanya. Ke sini ya. Nah, bawah ini yaitu untuk menghubungkan having hanya untuk memfilter hasil agar hanya menampilkan customer yang memiliki total belanja lebih besar dari rata-rata total belanja dari seluruh customernya. Nah, pada subquery yang digunakan di dalam having ini akan menghitung rata-rata total belanja dari seluruh customer dan membandingkannya dengan total belanja masing-masing customernya. Nah, pada hasil query ini juga akan menampilkan daftar customer yang memiliki total belanja di atas rata-rata total belanja dari seluruh customer. Jadi kita coba dulu. Nah, jadi contohnya seperti ini. Saya di sini. Terus lanjut ke nomor 8. Tampilkan data customer yang tidak terdaftar sebagai membership. Nah, koin ini kan bertujuan untuk menampilkan data dari tabel customer yang tidak terdaftar sebagai member dalam tabel membership-nya. Jadi, di slide sini, ini yaitu untuk memilih semua kolom dari tabel customer-nya. Setelah itu ada from customer, di mana di sini tuh bakal mengambil data dari tabel customer. Lanjut pada where ID ini, ID ini tuh bakal menghubungkan kondisi where not ini tuh untuk memilih baris-baris dari tabel customer di mana ID customer ini tidak terdapat dalam kolom MID customer dari tabel membership-nya. Ini kita coba.
Jadi seperti ini ya. Lanjut ke nomor 9. Nah, oh ya, tadi nomor 8 itu pada hasil query-nya kan tidak menampilkan semua data customer yang tidak memiliki kesesuaian dari dalam tabel membership-nya. Nah, sehingga menampilkan daftar customer yang belum terdaftar sebagai membership. Gitu. Kita lanjut nomor 9. Berapa jumlah customer yang pernah memesan minuman late? Jadi kan di sini bakalan menghitung jumlah customernya. Jadi di search ini bakal menghitung jumlah customer yang melakukan transaksi dengan memilih jumlah nilai unik dari kolom customer ID customer dari tabel transaksi yang terkait dengan minuman late. Nah, setelah itu ada from transaksi T, di mana di sini nih bakal mengambil data dari transaksi. Terus lanjut kepada join transaksi minuman. Ini nih, transaksi minuman ini bakal melakukan join antara tabel transaksi minuman dan menu minuman. Ini juga sama. Berdasarkan ID transaksinya. Terus juga pada join menu minuman MM ini juga hampir sama kayak transaksi minuman itu, di mana ini bakal melakukan join antara tabel transaksi minuman dan menu minuman berdasarkan ID minumannya. Setelah itu ada where MM nama minuman late. Ini nih yaitu untuk membatasi hasil untuk minuman dengan nama late. Ini kita coba dulu. Nah, jadi seperti ini. Hasil dari query ini adalah jumlah customer yang pernah memesan minuman late dalam transaksi mereka. Gitu. Terus lanjut ke nomor 10. Yang terakhir ini adalah Mbak Nuri. Ini penasaran. Dia ingin mengetahui nama customer, menu minuman, dan total jumlah cup menu minuman dari customer dengan nama yang berawalan dengan huruf S. Jadi kan query ini kan bertujuan untuk menampilkan nama customer, nama minuman, dan jumlah minuman yang dipesan oleh customer dengan nama yang diawali dengan huruf S. Jadi saya pakai ini, di mana ini nih memilih kolom nama customer dari tabel customer, nama minuman, dari tabel menu minuman, dan jumlah minuman dari tabel transaksi minuman. Habis itu ke from customer-nya, di mana di sini ini akan mengambil data dari customer. Habis itu ada join transaksi ini, transaksi T. Ini bakalan melakukan join antara tabel customer dan transaksi berdasarkan ID customer-nya. Lanjut kepada join transaksi minuman ini, minuman TM. Ini bakal melakukan join antara tabel sama kayak tadi. Dari tabel transaksi dan transaksi minuman berdasarkan ID transaksinya.
Terus yang ini ada juga join menu minuman MM. Ini sama juga, yaitu melakukan join antara tabel transaksi minuman dan menu minuman berdasarkan ID minuman. Terus ini ada where nama customer like S. Ini dimana untuk membatasi hasil hanya untuk customer yang memiliki nama yang diawali dengan huruf S. Setelah itu ini yang terakhir bakal mengorder by C nama customer MM nama minuman. Nah, di sini ini untuk mengurutkan hasil berdasarkan nama customer secara menaik atau ascending dan nama minumannya secara menaik juga ascending gitu. Jadi kita coba. Jadi seperti ini, bisa dilihat dari hasil query ini akan menampilkan daftar customer kan dengan nama yang diawali dengan huruf S. Seperti ini. Beserta minuman apa yang mereka pesan dan jumlah minuman yang dipesan oleh masing-masing customernya. Jadi seperti ini. Hasilnya sama contohnya kayak gini. Jadi cukup sekian dari demo saya malam ini. Terima kasih. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.